Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack, Mania. ya balik lagi kita ke podcastnya Om Bambang, obrolan malam bareng sama Litbang. Kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Siapa dia? Ya siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Tora Mantan Sudiro. cover boy, Tora Sudiro gitu kan. Terus gue juga ditemenin sama dua orang dari Litbang. Ada siapa? Mark Haryono. Haryono yang di ujung. Rizky. Rizky Darmawan, kiper Persija, sama Bang Fayat, Kiper UI. istilahnya Ketua Umum Jackmania. Kali ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas Memutar liga di saat pandemi, Bang. memutar liga di saat pandemi. Kita baru aja kan tanggal 7 Agustus kemarin ya. Iya. Kita ketuk palu, akhirnya liga berjalan lagi di tanggal 1 Oktober 2020. Nah, ada untung atau ruginya sih memutar liga di saat pandemi ini? Nah, kita ulas sama-sama nih bareng-bareng malam ini. Ya pastinya kita punya narasumber Bang Diki yang emang tahu semuanya lah. Musik dukun kali ya. Iya. Ya asal aja udah gitu. Gimana Bang Fayat? Mau dimulai? Iya silakan. Oh, gue yang mulai berarti ya? Iya. Ya udah. Kita ngikut aja. Kalau kita ngeliatin liga di Jerman sama di Korea ya, itu berjalan dengan protokol kesehatan yang emang standar mereka gitu. Dan beberapa waktu lalu bahkan Vietnam yang harusnya menjalani liga di bulan Juli, bener ya? Iya. Di bulan Juli akhirnya gagal karena pandemi masuk lagi gitu. Betul. Kan. Adanya virus yang masih aktif kembali gitu. Second wave. Menurut Bang Diki, Apa? gue bingung nanya sama lu. Kenapa? Senyumnya itu loh, gila. Pantes. Menurut Bang Diki sendiri, layak gak sih liga kita nih berjalan dengan kondisi pandemi seperti ini gitu? Kalau gue pribadi melihatnya ini ditanya layak atau tidak, jelas belum layak. Belum layak. Belum layak kenapa? Karena banyak hal yang harus dibikin layak dulu. Kita bicara mengenai kesehatan, artinya harus benar-benar dipikirkan banget kesehatan itu sendiri gitu. Kalau sekarang kan kita seolah-olah sekali lagi, seolah-olah gue ulang berkali-kali. Karena seolah-olah memaksakan semuanya bisa berjalan dengan normal gitu. Normal dalam arti kata pertandingan sepak bolanya. Bukan sepak bola sebagai industri atau hiburan ya, tapi sebagai pertandingannya gitu loh. Gue nggak tahu sih bagaimana kesiapan tim, bagaimana kesiapan pemain, dan juga bagaimana kesiapan federasi maupun PT LIB untuk memutar roda kompetisi ini. Karena ya idealnya sih harusnya ada rekomendasi, ada surat, ada protokol apa segala macam yang menyebutkan bahwa harusnya seperti apa satu pertandingan sepak bola Indonesia itu berjalan gitu loh. Jadi kalau menurut gue, kalau ditanya udah layak apa belum, layak atau tidak, jawaban gue belum layak saat Belum ini. layak saat ini. Berarti akan layak pada saatnya nanti gitu? Akan layak ketika semuanya sudah siap, itu sih. Ketika semuanya sudah siap, artinya ada prosesnya dulu nih. Proses persiapan itu apa sih? Ya, yang pertama pasti protokol kesehatan lah. Protokol kesehatan seperti apa? Lalu pola pertandingannya seperti apa, lalu gimana kompetisinya, apakah memang dipaksakan harus seperti normal kemarin, seperti sebelum pandemi, artinya semua ketemu segala macam, atau seperti apanya. Jadi menurut gue belum melihat ada jawaban tertentu dan jawaban yang memuaskan bahwa ini liga kita siap dengan begini gitu sih. Nah kalau kita contoh di Eropa itu Jerman sama di Asia itu Korea ya, Korea yang udah ngejalanin liga. Mereka tentunya kan standar kesehatannya berdasarkan WHO dong. Otomatis otomatis Indonesia juga menjalankan sesuai dengan standar WHO. Ya kalau apakah mungkin gitu akan baik-baik saja seperti di Liga Jerman ataupun di Liga Korea Selatan kalau misalnya liga tetap dijalanin? Kalau ngebandingin sih nggak bisa apple to apple ya menurut gue. Maksud gue ngebandingin dengan Liga Eropa, Indonesia tuh jauh banget lah. Maksudnya ya kita sadar diri, kita bukan mengecilkan tapi kita sadar diri lah bahwa kedisiplinan bangsa kita tuh beda banget sama kedisiplinan bangsa lain. Bagaimana masyarakat kita, ya emang kita nggak bisa lockdown lah, terus itu mungkin akan terjadi juga ketika adanya protokol-protokol yang mungkin tidak dijalankan atau dijalankan tapi tidak sedisiplin seharusnya. Dan ini akan jadi bahaya gini. Tapi kalau dari itu kan dari sisi sepak bolanya, dari sisi gue sebagai supporter dan gue ketua umum Jackmania, yang gue pikirin adalah satu, gue nggak mau sepak bola itu menjadi klaster-klaster baru dari penyebaran COVID gitu loh. Karena gue nggak yakin teman-teman bisa nahan untuk nggak nonton bareng minimal. Betul.
gitu loh. Artinya teman-teman The Jackmania dimanapun berada ketika pertandingan besar atau pertandingan biasa aja, mereka pasti ingin nonton bareng, ingin nonton sama-sama segala macam. Sementara COVID masih rame, COVID masih ada di mana-mana gitu, masih tinggi gitu, dan belum menunjukkan hal-hal baik dari situ. Nah, gue tuh takut banget The Jackmania ini menjadi klaster baru gitu loh, karena gue harus mikirin anggota gue nggak mau anggota gue memaksakan sesuatu karena ya nobar segala macam, akhirnya teman-teman jadi melupakan protokol-protokol kesehatan. Ketika ada euforia, orang nggak akan bisa nahan dirinya untuk nggak social distancing apa segala macam gitu loh. Dan kemarin pun sempat kejadian sebetulnya, bukan kejadian ya, ketika Persija Glories main di Karanganyar, Jawa Tengah. ya kan Jawa Tengah, itu yang datang ramenya minta ampun. Itu Persija Glories loh, artinya pemain-pemain yang legenda yang tahun 2001 juara itu yang datang ramenya minta ampun, penuh banget lapangan itu. Dan sayangnya teman-teman di sana sedikit lupa tentang protokol kesehatan COVID. Nggak banyak yang pakai masker, nggak banyak juga yang social distancing. Gue sih ya insya Allah dari situ nggak ada apa-apa ya insya Allah. Tapi kalau ada apa-apa pun, gue juga menjadi punya rasa bersalah yang besar untuk tidak mengingatkan teman-teman yang ada di Karanganyar gitu loh. Tapi salut lah sama teman-teman Osadara Jawa Tengah, gimana mereka antusiasmenya melihat Persija Glory tanding. Kita bayangin nanti, rencananya Persija akan main di Bantul, akan latihan, pasti ada yang nonton. Kenapa? Karena animo Jackmania Jawa Tengah khususnya tinggi itu banget itu terhadap Persija tuh luar biasa gitu loh. Dan let's say Persija lawan Persib, Persija lawan Persibaya, Persija lawan Arema, atau Persija lawan tim-tim besar lain main di Bantul gitu, ya gimana, kita harus memikirkan gimana caranya teman-teman tidak ada di lingkaran stadion Sultan Agung Bantul sih. Nah itu yang gue pikirin banget. Artinya memang kita butuh komitmen sama-sama. Dari sisi kita, sisi supporter nih, kita berkomitmen untuk oke, kita jaga kesehatan, kita jaga protokol, kita jaga komitmen sama-sama untuk nonton di rumah segala macam. Tapi kan kita cuma bisa menjaga itu ya, kita bisa berharap gitu. Tapi kan balik lagi bahwa ketika semuanya ini belum melandai turun, ya sebaiknya sih jangan dulu, nunggu ada sesuatu yang positif dulu aja, baru deh yuk kita jalanin lagi sepak bola kita gitu. Ada yang positif bang, 1.000-an per hari. Apa? Ada yang positif mah. Apa tuh? 1.000-an sehari. Oh iya, ya kalau yang positif memang lebih banyak ya. Maksud gue adalah ya situasi yang progres yang positif yang baik lah gitu loh untuk Belum Indonesia. positif yang via tespek kan, akibat UEFA banyak. Gue nggak tahu sih. Terus Bang Rizky, Bang Fayat, kayaknya ada rangkuman ya, kalau nggak salah ada beberapa poin itu tentang protokol kesehatan yang harus dijalanin tim klub Ada, gitu. Ada berapa sih kalau nggak salah? Gue sih nggak langsung ke protokol ya. Ini ada sedikit timeline dari awal pandemi di Indonesia kan. Jadi kan kita terakhir main itu kan lawan Bayangkara di awal Maret ya. Iya. Nah itu partai ketiga, setelah itu diberhentiin. Partai ketiga bukan maksudnya Persija main 3 kali ya. Partai ketiga secara keseluruhan. Pekan 3 Maksudnya. Pekan 3. Nah di tanggal 27 Maret 2020 keluar surat dari PSSI untuk menghentikan sementara liga dengan alasan force majeure. Surat itu udah beredar ke klub-klub sampai ke sponsor juga. Nah tanggal 18 Mei atau hampir 2 bulan kemudian itu PT LIB menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Keputusan yang diambil di rapat umum itu adalah komisaris utama dan dirut PT LIB juga mundur, Pak Cucu Sumantri beserta komisaris-komisaris lainnya. Terus tanggal 13 Juni 2020 RUPS LB PT LIB lagi. Nah, itu agendanya memilih orang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pada RUPS sebelumnya. Nah, di tanggal 27 Juni dengan manajemen yang baru, dengan direksi yang baru maksudnya, itu keluar surat kepastian dari PSSI dan PT LIB yang menyatakan bahwa Liga 1 2020 pasti akan dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober sampai selesainya pada 28 Februari 2021. Nah, sepanjang dari Maret sampai bulan Juni ini ada kira-kira sampai 3 kali PSSI mengeluarkan protokol yang dibuat untuk menggelar kembali Liga Indonesia. Draftnya ya? Nggak draft juga sih, PSSI nggak bilang draft atau ini rancangan atau apa sih. Pokoknya mereka bilang ini protokol disusun oleh tim dokter PSSI yang sudah mencontoh Jerman dan Korea. Udah itu doang. Oke, berarti dari bulan Maret menuju bulan 27 Juni itu berapa bulan sih? Maret,
April, Mei, Udah 3 bulan. 3 bulan, lebih dari 3 bulan lah ya, lebih dari 3 bulan. Nah, kan in between itu PSSI juga sebetulnya ketika mengeluarkan surat pada bulan Maret itu kan ada tenggang waktu deh kalau nggak salah, sampai dihentikan sementara berapa lama kalau nggak salah, Iya. 2 minggu atau berapa deh kalau nggak salah ya. Sampai masa tanggap darurat bencana nasional Nah berakhir. itu kan 2 minggu. 2 minggu Enggak, deh kalau 29 Mei, Bang. 29 Mei, oke 29 Mei, makanya 1 Juni itu akan jadi keputusan lagi. Betul. Tapi ternyata 1 Juni pun tidak ada keputusan apapun, sampai pada akhirnya ada keputusan tanggal 27 Juni itu wacana, dan baru difikskan kemarin tuh sekitar 2 minggu lalu, hari Jumat 2 minggu lalu tanggal 7 Agustus ya, 7 Agustus. bahwa Liga akan jalan mulai 1 Oktober sampai 28 Februari. Nah oke. Ya harusnya memang dengan durasi dan timeline yang sejauh itu harusnya PSSI sudah menyiapkan berbagai macam kebijakan yang menguntungkan untuk klub dan menguntungkan untuk diri Untuk semua pihak. sepak bola sendiri sih menurut gue gitu loh. Jadi kenapa? Karena gini, hitung deh dari Maret sampai 29 Mei itu kan ada berapa bulan? Ya, sekitar 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Hampir 3 bulan. 3 bulan tanpa kabar. Artinya klub harus membayar gaji pemain, walaupun PSSI mengeluarkan surat ya, surat yang isinya kalau nggak salah, gue nggak tahu sih itu surat perintah atau surat rekomendasi sih, karena kan sebenarnya kaitannya antara kontrak antara pemain sama klub itu kan personal ya, Iya. nggak di bawah federasi kan gitu loh. Jadi ketika PSSI atau federasi itu mengeluarkan rekomendasi untuk gaji 25% itu, apakah itu memang berpengaruh dan dilakukan oleh klub atau memang beda gitu loh, karena gue nggak tahu situasinya. Tapi yang jelas kerugian klub ini saat ini sudah sangat banyak banget. Mereka nggak ada pemasukan, mereka harus bayar gaji dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai walaupun nanti juga jalan amin. Ya sampai Oktober itu berapa bulan, hampir 6 bulan, dan mereka nggak ada pemasukan sama sekali gitu loh. Artinya kan kalau gue saat itu menjadi federasi atau mungkin jadi LIB, gue akan melihat berapa kerugian klub nih gitu loh, misalnya berapa kan semakin dimundur-mundurin keputusan itu semakin banyak kerugiannya kan. Iya, semakin Seandainya sebelum tanggal 29 kita bisa melihat lah minimal PSSI kan bisa nanya lah. Prediksi ini Covid gimana di Indonesia? Susah bos, kayaknya bos, gini bos, kita masih begini semua. Ya udah kita stop dulu deh. Putus kontrak sama pemain. Jeder. Artinya kan liga dihentikan, putus kontrak sama pemain, klub tidak punya kewajiban untuk membayar apapun ke pemain. Artinya klub saat ini sedikit diuntungkan dengan tidak nambah kerugian gitu loh, diuntungkan dengan tidak nambah kerugian. Sementara pemain ya udah, kalau mikirin pemain ya memang gue juga mikirin pemain gitu, tapi bukannya kita semua ini susah di level yang sama ya. Susah bareng-bareng. Memang masyarakat Indonesia saat ini sedang susah gitu, bukan cuma pemain bola, tapi karyawan, pedagang segala macam juga susah semua gitu. Jadi menurut gue ya harusnya federasi dengan timeline sepanjang ini bisa melakukan hal yang jauh lebih banyak lah gitu loh. Jadi kalau sekarang kan hitung-hitungannya kalau kesehatan ya harusnya udah lebih firm seperti apa protokol-protokolnya gitu, karena ya bisa belajar dari mana-mana. Toh buktinya kalau nggak salah Madrid atau Barcelona sih pemainnya yang ada Atletico ya, Atletico juga ada yang positif juga ya. Kalau nggak salah Barcelona atau Madrid ya pemain mudanya juga tuh kalau nggak salah sebelum mereka terbang ke Lisbon ya kalau nggak salah. Akhirnya Barcelona ya kalau nggak salah Barcelona gitu. Nah itu kan positif juga gitu. Nah jadi menurut gue dengan kelas disiplin sekeras Eropa saja itu ada hal-hal seperti itu. Nah ini Indonesia gimana? Jadi mas gue sebagai penikmat sepak bola dan sebagai pecinta Persija, gue harus melindungi pemain gue harus melindungi teman-teman gue, dan gue harus melindungi anggota gue. Gue mau tahu federasi dan liga ini seperti apa sih, yang protokol-protokol seperti apa sih yang bikin pemain gue terlindungi dan bikin kita semua ini merasa nyaman bahwa oke, tenang, aman, liga bisa jalan, selesai gitu loh. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Tadi kan tadi ngomong protokol ya, dari 3 kali protokol ini kalau ngomongin kasus kayak di Liga Champions kemarin tuh kayak Om Titi yang kedapatan positif pas kompetisi masih berjalan. Kemarin sih gue dapet berita bang dari goal.com ya, mereka wawancarain PT LIB, ditanyain tuh PT LIB gimana kalau selama kompetisi didapetin pemain yang positif. Jawaban PT LIB cukup mengejutkan. Apa tuh? Kami belum tahu mau diapakan pemainnya, kita lihat nanti. Oh, dimuseumkan saja kalau begitu, kalau jawabannya begitu. Cukup mengkhawatirkan dari sepanjang Maret sampai bulan Agustus ini udah 3 versi protokol yang dikeluarkan oleh PSSI dan PTLB. Jawabannya seperti itu dong. Bisa dicek. Ada linknya di goal.com. Ya, oke. Ya, mungkin
wartawannya nanya pada orang yang salah aja sih. Iya. Sebetulnya Tidak Positive tepat. thinking Yang lah. salah mungkin- tidak tepat. Positive thinking mungkin aja. bukan posisinya, bukan kapasitasnya untuk menjawab pertanyaan seperti itu gitu aja sih. Karena pernah gue baca juga katanya denda di klub ya kalau misalnya ada yang positif. Itu iya ada juga, tapi yang kemarin diwawancarain itu bilangnya gitu, kita lihat nanti, semoga tidak ada. Oh ya, dengan semoga kita juga Gambling. ya berdoa ya kan, bertutur biar semuanya aman segala macam Amin, bisa amin juga ya sih. Allah, amin. Tapi berarti ini apa? tuh belum ada benar-benar protokol yang benar-benar strict gitu loh, benar-benar rinci. Maksudnya kan kalau corona ini kan banyak kejadian-kejadian yang sebetulnya nggak bisa diprediksi gitu. Iya, betul. Berarti kan protokolnya ibarat kata nih harus menyiapkan pahit-pahitnya gimana, Plan sampai A, plan B. sepahit-pahitnya gitu. Nah makanya maksudnya gue nggak tahu sekarang sejauh mana protokol itu gitu loh, karena yang kalau gue melihat dari media ya, dari media informasi dari media, dari beberapa teman-teman juga seperti itu gitu. Nah tapi kan kita lihat misalkan Persija main di Bantul, berapa banyak, apakah hotelnya satu hotel semua, lalu apakah gimana protokolnya latihan apa segala macam, seberapa boleh kenal sama orang, dekat sama orang, ngobrol sama orang segala macam, dan waktu 5 bulan loh, 5 bulan tuh lama loh bos. Asli. Walaupun sekarang memang udah agak senggang nih, maksudnya udah PSBB-nya udah lumayan berkurang lah ya, maksudnya ya balik lagi memang disiplin kita memang yang gimana gitu. Itu Cuma sih. PSBB berkurang kan, tapi jumlah yang terjangkit kan tetap tinggi. Iya sih. Ya itu dia, walaupun makanya nih kita ngambil podcast aja nih, makanya kita nggak pakai masker. Kalau tadi sih kita udah pakai masker, udah semprot semua, pakai hand sanitizer semua, kita sih udah menjalankan protokol itu gitu. Walaupun kita agak dempet kayak ikan bedak, tapi ya udahlah, ini demi kebutuhan framing sama konten kan. Tapi kita sih udah, kalau gue sih udah swab. Gue udah rapid, gue Gue udah beberapa kali rapid. Gue 2 minggu sekali itu dicetek. Gue sih udah swab mas sebelum kantor. Negatif kan? Negatif alhamdulillah. Kalau negatif juga. Negatif. Negatif corona, positif banget. Positif pemasukan dikit. Tapi gini tuh, kalau menurut gue ketidakdisiplinan masyarakat itu seharusnya nggak jadi alasan sih kalau PSSI nggak bikin protokol. Maksudnya gini, lu masyarakat disiplin atau enggak, protokol tuh menurut gue harus tetap ada. Ya betul kan, makanya misalnya sekarang ini kita belum melihat apa sih panduan seperti apa sih yang bikin kita nih nyaman gitu, bahwa oke, misalkan untuk fans tidak boleh nobar. Ketika ada nobar apakah ada sanksi? Nggak ada itu. Nah, Nggak maksudnya ada. gitu loh. Ketika PSSI atau Liga PT LIB bekerja sama dengan siapa? Pihak kepolisian atau pemerintah daerah kah? Atau Pemprov dari masing-masing klub, kota klub tersebut, misalkan LIB bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan juga bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa tolong bantuannya untuk sama-sama kita menjaga biar tidak ada kluster baru, tidak ada nobar segala macamnya. Kenapa nggak kayak begitu gitu maksud gue? Karena itu kan hal-hal sederhana aja. Nah, tadi pagi apa gue lihat ya, Kak Viola nge-tweet bahwa belum ada protokol kesehatan untuk klub yang dijalankan pas latihan, Bang. Nah, Baru pas pertandingan doang dibikin. Pas pertandingan pun juga belum jelas protokolnya kan. Pas latihan pun nggak jelas. Belum ada bahkan protokolnya. Kalau pas pertandingan iya kan udah ada jelas, misalnya yang 11, terus ring 1 berapa orang, ring 2 berapa orang, juga berapa orang segala macam. Balik lagi cuma ya gue sih ngeliatnya gue masih tahu karakter bangsa kita seperti apa, karakter masyarakat kita seperti apa. Ya semoga benar-benar namanya protokol itu kan ada punishment juga, ada reward juga. Nah, maksud gue hal-hal seperti itu yang harus kita kencengin gitu sih. Gimana lagi terus? Jet, bapaknya ada mau ditanya? kalau mungkin ini nih, ngomongin latihan tadi, kita bergeser ya ke negara tetangga yang sebetulnya nggak begitu jauh beda kondisi dengan Indonesia. Malaysia. Malaysia itu kan dia pas liga di stop itu udah jalan 4 pertandingan ya, kurang lebih sama lah Indonesia kan 3 game week. Nah itu dia pas di stop itu dia stopnya sebelum PSBB-nya Malaysia, atau dia disebutnya MCO, Movement Control Order. Nah jadi ketika di stop itu mereka langsung bikin protokol segala macam, persiapannya segala macam. Ini kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana gitu. Jadi dia diberhentiin itu bulan Februari. Jadi dari Februari, Maret, April, Mei itu dia udah bikin protokolnya. Nah Mei akhir itu dia udah jadi, liganya udah mulai jalan nanti akhir bulan ini, tanggal 26. Oke. Nah jadi dia tapi kalau dibilang protokolnya menurut gue sih agak komplit gitu. Terutama kan oke lah kalau tadi yang Bang Diki bilang protokol pertandingan ada seperti ini, ring 1, ring 2. Tapi kan sepak bola liga itu kan nggak cuma pertandingan gitu. Ada misalnya dia transport dari hotelnya kayak gimana misalkan. Ada misalnya latihan kayak gimana. Pasca match ya. Kalau di Malaysia itu dia
tim itu udah mulai latihan dari bulan Juni, tapi belum boleh latihan yang satu tim. Cuma boleh latihan individu atau latihan tim tapi nggak ada kontak. Misalnya long pass nih gue di sini. Berarti pakai PT ya, personal trainer ibaratnya ya, kalau fitness gitu ya. Iya. Pakai Zoom. Pakai Zoom. Ya, kalau pakai Zoom kan dia pasti latihan tiap hari lah, nggak ini. Terus setelah latihan yang tadi kontakless itu selama 1 bulan baru boleh latihan satu tim. Tapi itu nggak boleh sparring. Cuma boleh di tim itu. Di tim itu Misalnya aja. game internal atau mini game segala macam. Nah 2 minggu kemudian baru boleh sparring. Itu kan kalau gue liatnya ya, itu benar-benar timelinenya tuh menurut gue udah matang gitu. Jelas. Jadi ketika Ada tahapnya ya? liga diumumin jalan, itu tuh udah ada protokolnya gitu. Ya, sekarang kan kalau ya balik lagi kita yang tadi yang awal, liga diumumin nih jalan Oktober, tapi protokolnya belum jelas. Menurut gue ini yang jadi salah satu apa ya, keraguan lah kalau memang liga ini mau dilanjutin gitu. Iya, di satu sisi kesehatannya seperti itu. Maksud gue sebenarnya kita nggak neko-neko sih, kita cuma butuh tahu protokol yang clear tuh Iya, seperti benar, apa, betul. kalau perlu sosialisasikan dan bentuk kerjasamanya dengan pihak-pihak ketiga untuk mendukung protokol itu berjalan dengan baik itu apa gitu. Maksudnya butuh movement itu aja sih, maksudnya ya kerja dikit lah gitu, maksudnya gitu kan. Berarti intinya kita bukan menolak liga dilanjutkan, tapi butuh sesuatu yang meyakinkan Jelas. nih biar. Iya biar, betul, karena oh ini kita yakin nih. kalau dari sisi gue ya selama belum aman, selama belum nyaman, gue keberatan liga dijalankan. Dan gue juga keberatan Persija main di Bantul gitu. Maksudnya kenapa? Karena Emang lu berat kan? ya memang sih gitu. Tapi kan memang keberatan gue ini lebih berat. Oh iya, ketika Lebih berat ketika harus mengiyakan liga jalan tapi pandemi masih kayak begini masih gitu tinggi, loh. ya. Nah kalau yang mengenai di Bantul juga gue keberatan, berapa kali gue statement di sosmed gitu bahwa sampai ada yang dipelintir di media. ya sampai dari media bahwa gue keberatan Persija main di Bantul. Kenapa? Karena apa ya? Gue merasa ya sebaiknya mungkin di Jakarta juga bisa aja lebih sih, baik gitu, bisa lebih baik dan segala sesuatu bisa jadi lebih diatur gitu. Karena Bantul pun jaraknya jauh dari Jakarta gitu, maksudnya dari pemain-pemain juga memang oke, banyak beberapa tim memang yang di Bantul juga, tapi maksudnya ya ada tim juga yang pakai Jakarta, berarti artinya tim lain bisa, tim kita juga harusnya bisa sih kayak gitu. Jadi itu pertimbangannya Persija milih Bantul itu apa ya, Bang? Kan sementara Bayangkara bisa main di PT IKA. Nah itu gue belum paham secara penuh sih pemilihannya, tapi yang jelas lebih karena memang ada efisiensi yang kaitannya sama ekonomi. Gitu. Jadi memang budget. ya efisiensi budget sih gitu, karena memang lebih dekat segala macam. Buat away ya. Ya buat way-nya lebih dekat lah kemana-mana. Iya, Ya tapi balik lagi ketika kita nyewa bis apa segala macam, sebenarnya sebetulnya hitungannya sama aja. Tapi gue nggak tahu hitungannya, pasti Persija memiliki kebijakan itu pasti jauh lebih berpikir dibandingin kita di sini lah, bahwa benar. ini pasti karena gini segala macam. Apapun keputusannya kita pasti hargai. Tapi kalau bisa ditanya keberatan apa tidak, ya jelas kita keberatan. Nah, karena memang kita maunya lebih dekat ke pemain, kita bisa tahu situasinya seperti apa. Kalau Bantul kan jujur aja teman-teman outsider tuh antusiasmenya tuh tinggi luar biasa. Itu yang Wah diberi, Jawa Tengah tuh luar biasa deh. Jackmania Jawa Tengah tuh luar biasa. Gua salut Jackmania sama Jawa Tengah mereka. gimana kalau ngomong? Ya sesuai dengan karakternya masing-masing. Coba mau nanya sih Bang, kan kalau misalkan liga beneran dimulai Beneran lagi. terjadi gitu. Beneran terjadi. Beneran Kan ada wacana dari PSSI buat meniadakan degradasi nih. Menurut Bang Diki tuh bakal mengurangi sisi Mengurangi kompetitif sih? semuanya lah. Ya mengurangi semuanya lah. Mana enak sih kita nonton bola kompetisinya, sisi kompetisinya nggak ada gitu loh. Kompetisi kalau nyari juara semua ya orang juga akan berpikir enggak lah. Maksudnya kalau gue nanggung gitu loh. Kayak begini udah. Nih sorry walaupun gue kenal dekat banyak pemain asing gitu. Mendingan kalau gue jadi federasi atau gue jadi operator udah musim ini tanpa pemain asing sama sekali. Kalau emang yang dicari adalah tim nasional. Kenapa? Karena cost untuk pemain asing juga tinggi dan itu menyebabkan cost klub itu juga tinggi gitu loh. Kalau kita faktornya ekonomi sama faktornya tim nasional, ya udah tiadakan pemain asing untuk musim ini. Kalau gue sih gitu. Nah, Tapi balik lagi agenda nih, timnas ngebahas sendiri kan nggak ada kan tahun ini. 2020. Ya kan katanya kan kita liga sepak bola harus jalan demi tim nasional, Piala Dunia tahun 2021 di Indonesia. Ya, emang jadi Piala Dunia ya Mas. Karena gue nggak tahu karena tahun depan kan pasti penuh banget, ada Olimpiade, Betul. ada Piala Eropa, ya kan, iya, ada iya. banyak agenda-agenda juga dan loh. pembangunan infrastruktur gue rasa nggak mungkin Nggak cukup kejar. sebentar gitu, maksudnya banyak juga stadion-stadion yang harus direnovasi kan. Renovasi, betul. Belum dananya, GBK pun pasti harus belum direnovasi. dananya diketok apa segala macam, maksudnya entah ada apa dana negara, dana daerah segala macam itu kan butuh proses yang panjang. Nah, Birokrasi. Ya gue belum melihat sampai ke situ sih gitu. Jadi kalau memang patokan kita timnas ya udah ayo. Kalau begitu langsung konsen semuanya total aja buat timnas.
nggak ada pemain asing. Karena cost pasti berkurang jauh lah. Iya. Pasti. Kalau mengenai kompetitif atau tidak, ya kita nggak bisa jawab ya. Tapi artinya memang pasti ada rasa yang kurang dikit gitu. Tapi Malaysia pernah kayak gitu kan ya kalau nggak salah. Malaysia kalau nggak salah pernah deh tanpa Jelas pemain sih, asing deh. Oh, iya. Pasal berapa musim tanpa pemain asing deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang koreksi mungkin nanti teman-teman. Tapi kan banyak juga memang ya salah satu tujuan kita untuk menggelar sepak bola kan untuk muaranya kan timnas kan. Ya udah, ini kita tes aja langsung mumpung situasi seperti ini. Ya udah pemain-pemain balik lagi ke ekonomi klub lah. Karena dua hal yang gue pikirin, kesehatan dan ekonomi klub. Itu aja. Karena gue nggak mau klub gue atau Persija ya kita harus kesusahan gitu loh. Karena pemain Persija kan gajinya dengan pemain bintang sekarang kita tahu lah gajinya kurang lebih pasti tinggi gitu loh. Iya. Dibanding klub lain pasti agak lebih tinggi. Cost-nya juga mungkin sama dengan yang lain gitu loh. Ya pemasukan dari mana kecuali sponsor, komitmen owner, lalu dari hak siar gitu loh. Rating. Dari enggak rating enggak dari Rating di akhir. itu kan hak siar. Hak Enggak, siar. rating itu udah enggak ada setahu Oh, gua. nggak ada. Hak siar dan ya hak siar itu termasuk adalah subsidi dari PT Liga. Nah, ya, makanya kan kemarin sempat ribut-ribut subsidi berapa gitu kan. Ada beberapa klub yang udah bersikap duluan untuk nolak segala macam, sementara Persija adem-adem apa segala macam. Ya gue sih berharap memang Persija aman gitu loh, maksudnya aman di segala hal. Lebih baik gue khawatir tentang kondisi Persija dibandingin gue terlalu percaya diri pada kondisi Persija, tapi ternyata mengecewakan. Mendingan gue khawatir tapi ternyata nanti bikin bahagia gitu. Nah, terus balik lagi masalah tim gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri juga kan kita perlu rapid sama swab setiap pertandingan. Nah, itu kan jadi beban tim sendiri ya, emang Diki ya. Ini kalau menurut gue sih harusnya kan gini. Ini nggak tahu nih, kalian berdua koreksi ini sebagai yang pintar-pintar. Kalau yang ini ya udahlah iya. Nih gini, kan seharusnya LIB dan federasi, ya kan LIB dan federasi menghadap ke Satgas atau gugus depan apa segala macam COVID itu, ya kan BNPB itu, mereka presentasi tentang ini loh sepak bola kita akan jalan kondisinya seperti ini segala macam. Pasti di feedback dong dari BNPB. Oke, presentasikan saya terima, atau nih dari kita peraturannya seperti apa, masukan bla 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 segala macam, diolah lagi. Nah, dari sini kan berarti balik lagi ke PSSI kan. Nah, PSSI atau LIB ini kan balik lagi ke klub. Benar nggak? Ke klub diinformasikan. Guys, ini loh protokol kita berdasarkan rekomendasi dari ini segala macam A, B, C, D, F, G. Pilihannya kan ada 3. Satu, klub menerima. Ya. Yang kedua, ada dispensasi terhadap protokol. Maksudnya ya, yang ini oke, tapi yang ini jangan deh. Soalnya kayaknya masih aman segala. Yang ketiga, atau tolak sama sekali. Yang keempat, ada 4 bahkan. Yang keempat, ya udah kalau memang oke, semua pemerintah dong biayain atau PSSI dong biayain untuk menjalankan protokol itu gitu. Karena balik lagi nanti kan ke kos kan baliknya kan. Iya. Nah, itu sih menurut gue yang seharusnya kita pikirin dan harus kita lihat bagaimana kinerja dari federasi maupun dari operator untuk menghadapi pandemi ini. Tapi dengan segala hormat, gue yakin orang-orang di PSSI dan orang-orang di PT Liga adalah orang-orang yang memang capable untuk menjalankan ini. Hanya saja mungkin memang belum menemukan formula yang pas untuk menyelesaikan sepak bola di era pandemi ini itu sih. Tapi ya Bang Diki, Bang Aprijal, kemarin sih dari rilisnya PT LIB tanggal 7 kemarin, mereka menyatakan kalau untuk swab sebelum liga, itu kan ada berapa bulan ya? Sekarang bulan apa sih? Bulan Agustus. Sampai kick off tanggal 1 Oktober, itu swab test dan rapid segala macam itu ditanggung klub masing-masing. Selama liga bergulir 2 minggu sekali, swab test ditanggung oleh PT LIB yang dibantu oleh BNPB. Ya alhamdulillah lah, maksudnya kayak gitu kan alhamdulillah kalau swab test segala macam. Tapi kan gini, yang di swab test itu siapa aja? Nah, kalau menurut protokol yang udah dibikin sih, itu pemain, staf latih, dan official. Kalau dihitung Persija ya, data terakhir yang gue dapat Bang 40 orang. Lah kalau manajer termasuk ya? Iya, itu 40 Sektim orang termasuk total. media officer. Itu belum, media officer belum. Nah, gitu. tim media. Itu belum. Lalu apakah tim hotelnya juga harus di swab tiap 2 minggu? Kokinya seperti apa? Kita nggak ada yang tahu loh. Artinya kita ngumpulin orang di satu gedung yang sama dalam waktu yang lama, dan apakah pemain itu ketika mengunjungi tamu atau dikunjungi tamu harus tes rapid juga pas segala macam gitu. Karena kan kayak sekarang kita pergi keluar kota aja kan memang ribet kan. Maksudnya kita
naik pesawat misalnya kita ke Medan gitu, kita ke Medan, maka di Medan kita dianggap ODP gitu loh, Karantina. sama 14 hari bisa nggak karantina tapi akan dikomunikasikan terus gitu loh. Nah itu memang terjadi gitu. Jadi menurut gue memang harus ya clear dulu aja deh gitu loh. Yang clear aja, seenggaknya kan kalau sesuatunya enak kita pasti aman dan nyaman gitu loh. Betul. Jadi tapi gini, menurut kalian nih, tim lead Bang Jackmania, gue balik tanya sekarang. Jika memang nanti liga dijalankan, Persija apakah mampu bertahan dari sisi ekonomi menurut kalian? Kalau janji-janjinya PT LIB dipenuhi sih Emang kayaknya janjinya apa aja? 800 juta Per tambahan. dari total berapa? Subsidi totalnya kan berapa ya? 1,5 M ya? Oh nggak mungkin, Nggak nyampe. 5 kali. Pokoknya dari Enggak. total subsidi Total subsidi kan 5 atau 8 ya kalau nggak ditambah salah. lagi 800 juta. Per bulan. Kalau gue rasa 800 juta per bulan. kalau nggak ada tambahan lagi sih bisa kolaps setengah jalan dong. Iya, misalnya 800 juta per bulan kan katanya. Enggak, Enggak, totalnya. total ditambahin 800 juta doang. Wow. Sedangkan kalau dihitung-hitung, iya pasti. Swab tes saya 1 kali paling murah 900.000 Bang. Swab ya? Iya. Oh, tapi kan tadi kan di cover kan, swab kan. Sampai sebelum kompetisi kan Iya, sendiri. swab kan di cover kan. Pas kompetisi baru di cover semua kan. Ya penting ya minimal kan gini, kayak Persija kan harus bayar hotel. Betul. Harus bayar bis untuk latihan segala macem ya kan. Terus gue nggak tahu apakah nanti laundrynya juga Sewa lapangan khusus, ya sewa lapangan juga, laundrynya juga khusus apa enggak gitu loh. Ya maksud gue, menurut kalian kira-kira apakah Persija bisa survive dari sisi ekonomi? Dengan materi pemain sekarang enggak? Ya dengan materi pemain sekarang, Enggak. Gaji berat. gaji terlalu tinggi. Oke. Walaupun sponsor tetap ada ya, tetap stay ya. Sponsor pasti ada adjustment sih ya. Pasti ada Karena nggak adjustment. mungkin lah ya. Nggak Pasti full. nggak mungkin. Ya pasti nggak mungkin full lah karena kan pasti beda pasti walaupun nempel di sini-sini segala macam tapi kan pasti beda lah ya. Tapi Tergantung sponsornya tuh. ya mungkin bisa terjadi tergantung sponsor juga. Makanya maksud gue tergantung sponsor dan tergantung kebijakan klub terhadap pemain. Kayaknya sih betul ya. Maksudnya bagaimana klub itu nanti bernegosiasi dengan pemain untuk mengenai gajinya seperti apa. Kalau gue sih berharap Persija tetap full tim seperti kemarin lah gitu. Cuma kan balik lagi kita boleh egois tapi kita juga harus realistis. Gitu. Realistisnya lebih baik. Oke, Persija nggak apa-apa, yang penting lo aman minimal atau mungkin lo mau pakai pemain akademi nggak ada masalah gitu maksud Iya, gue. orang nggak ada Nggak ada degradasi. Iya nggak ada degradasi juga kan minimal artinya clear aja dulu kita mau tujuannya kemana dulu nih gitu loh. Kalau memang tujuannya kita mau seperti kemarin ya udah, tapi kalau dari sampai detik ini gue sih tetap megang komitmen ketika nanti liga dijalankan, komitmen Persija harus seperti awal musim kemarin bahwa target kita memang juara. Selama pemainnya masih seperti ini, kecuali ada statement baru dari pihak Persija yang menyatakan bahwa bla 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 segala macam, baru kita akan mencoba untuk memahami dan kita akan berdiskusi lagi pasti. Iya. Ngomong-ngomong masalah juara, musim depan kita tetap dapat slot AFC nggak sih? Atau nggak ditiadakan ya? Di ACL kita nggak dapat, di AFC dapat 1 plus 1 lagi lewat Kualifikasi ya? Iya. Berarti lebih menurun dari tahun sebelumnya. Iya, menurun ya. Menurun banget. Jauh. Tapi AFC ada musim depan berarti? Ya, AFC ada musim depan? ada. Oh ada. Tetap ada. Tetap ada. Yang dihitung? Dengan segala keterbatasan. Kalendernya gimana? Timeline-nya gimana? Nah itu dia. Kalau dilihat di website AFC sih selesain dulu musim ini mereka Bang. Semuanya? Heeh, Oh, selesai dulu berarti musim ini. AFC-nya yang nunggu. Iya. AFC-nya nunggu semuanya selesai. Apalagi kan Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia dimundurin lagi. Kan? Dimundurin lagi semuanya. Posisinya sekarang menunggu semua sih. Iya, sama seperti kita karena menunggu apakah federasi dan PSSI ini bisa PSSI dan operator ini bisa bikin protokol yang ketat dan bikin kita aman dan nyaman semuanya sih. Iya sih. Intinya mah kalau mau berjalan kembali normal lagi vaksin Bang. Nah, ya memang itu nantilah bicara. Nah, kalau kita bahas masalah Persija lagi nih. Guys, asik guys. Nah, kalau untuk masalah Persija lagi dari sisi kekuatan tim di era pandemi, kita nggak main di GBK, main di Bantul. Bagaimana menurut kalian? Ya. Ya, karena Persija ini biggest team football ya. Iya, oke. Football team apa tim football? Football team dong. Football team. Ya, jadi Football team. kalau secara kekuatan tim ya Persija nggak berubah gitu kan, ya berubahnya mainnya dari GBK ke Bantul aja karena terus juga Ngaruh nggak? tanpa penonton, ngaruhnya mungkin dari sisi tekanan yang lebih rendah ke tim lawan. Oke, kalau dilihat balik pemain dengan skuad sekarang, berapa persen sih pemain musim-musim sebelumnya?
Cukup banyak sih sebenarnya. Cukup banyak bang. Masih mendominasi Masih kan? mayoritas. Dari 2017 malah. Nah berarti kan lu bisa gue tanya mental pemain kita gimana kalau tanpa penonton? Oke, Ya, oke. udah teruji sih kan. Udah teruji. 2018 kita juara Udah juga sering. kan berapa Beberapa kali tanpa terusir penonton. malah. Nah berarti memang sebetulnya kalau secara kekuatan pemain dan permainan Persija harusnya tidak ada masalah main di Bantul, betul? Betul. Malah kata gue ya Persija jagoan kalau lebih jago lebih pas terusir bang daripada main di kandang. Oh, jangan dong, kita kan tetap harus ini segala macam. Tapi bukan masalah terus ya. Mungkin ketika main di kandang di hadapan puluhan ribu Jackmania, pemain ada yang merasa, wah gue harus menang gitu untuk memuaskan teman-teman Jackmania. Mungkin itu jadi akhirnya jadi beban gitu. Nah mungkin nanti pemain juga harus bisa melihat hal ini menjadi sesuatu yang positif bahwa ayo tunjukin kita semua nonton kalau kita semua ada. Kita nggak kemana-mana gitu, kita ada di kaki kalian, kita ada di kepala kalian, kita ada di mata kalian, kita ada di semangat kalian bahkan untuk mendukung Persija. Jadi walaupun nanti Liga jalan tanggal 1 Oktober yang pun jadwalnya belum turun kapan, nggak tahu gimana yang segala macam. Ya semoga kalian tetap bisa memenuhi hasil dan memenuhi target musim ini yaitu jadi juara. 1,5 bulan lagi loh bang. Mungkin pemasukan klub kalau gue baca nih ada di hak komersial klub nih. Dia area tribun itu Boleh jadi dijual. milik klub, jadi boleh dibikin iklan. Diiklankan. Kalau Diiklankan. stadionnya sendiri, iya. Diiklankan. Sekarang Kalau ada ingat mau. nggak kita bikin acara virtual konser kemarin? Kita kerjasama dengan pihak ketiga. Iya. Bayar, dikasih link. Kenapa sih nggak kayak begitu Liga? Artinya memberikan usaha kepada klub untuk streamingan, ya udah free to air-nya diambil sama TV yang sudah bekerja sama dengan LIB nih. Ya kan, let's say oke kita sebut grup MTech gitu misalkan. Selama ini kan streaming ada di video kan? Iya, Ya kan ada video kan. Boleh nggak sih harusnya Liga berpihak kepada klub untuk gimana caranya klub untuk tetap bisa ada pemasukan dari penonton gitu loh. Penontonnya apa ya? Penonton streaming. Streamingnya apa kan bisa pakai dengan cara kita kemarin kerja sama dengan pihak ketiga, kita beli sebesar 50.000, kita dikasih link kan. Artinya ada pemasukan juga untuk klub itu gitu loh. Nah, kita juga bisa mengkampanyekan itu ke teman-teman kita semua dimanapun Jackmania berada untuk ayo beli tiket online Persija, nonton streaming di handphone bla 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 segala macam. Mau ya jangan nobar gitu maksudnya, jangan nobar terus kita nonton di handphone masing-masing. Kenapa sama aja kita beli 50.000 itu kita sama aja nge-support Persija dan itu masuk ke Persija itu kan akan jadi sesuatu yang lebih menarik bagi klub gitu untuk ngejalanin ini. Seenggaknya ada nafas bantuan nih kayak gitu. Setuju nggak kalian berdua kalau kayak gitu? Setuju. Tapi mungkin nggak sih kayak gitu? Kalau dilihat dari kontraknya sih kayaknya emang agak susah karena kan kontrak hak siar itu kan termasuk yang paling strict lah. Ya. Kalau menurut gue ya. Betul. Kayak free to air ya emang free kan berarti di TV biasa. Tapi yang buat streaming atau TV kabel ini memang agak strict. Bahkan dia kayak misalnya highlights aja gitu. Nggak boleh diupload ke YouTube dalam selang berapa jam gitu. Nah makanya maksud gue kan berarti artinya bisa nggak nih LIB atau federasi ini menegosiasi terhadap pihak MTech atau TV untuk bisa nggak oke misalnya nilai lo 100.000 rupiah, ya udah lo kasih gue jadinya 90.000 rupiah deh. Lo nggak usah bayar 10.000 rupiahnya, tapi gitu. Boleh ya streamingnya dikasih ke klub juga untuk mereka bisa hidup gitu loh. Artinya kita sebagai fans klub masing-masing akan berlomba-lomba untuk menghidupi klub kita, betul nggak? Itu kan jadi sesuatu yang positif gitu loh. Nah itu yang ada di kepala gue, tapi nggak tahu mungkin bapak-bapak yang ada di sana mungkin memiliki kebijakan lain. Ya siapa tahu abis nonton ini jadi berpikir. Ya mungkin lah, amin. Jangan lupa kasih linknya ke dia. Yeah. Ada kan nomor WhatsApp-nya? Oke, kayaknya mungkin itu aja obrolan kita pada malam hari ini karena udah malam banget ini. Malam banget, udah waktunya banget untuk istirahat, udah waktunya untuk mimi cantik. Mimi cantik di mana ya? Mimi cantik di rumah. Di rumah. Nah, Mimi apaan bang? Mimi susu. Mimi cucu. Ya, jadi pokoknya buat teman-teman Jackmania ini adalah podcast Om Bambang. Om Bambang. Artinya adalah obrolan malam bareng sama Litbang. Oke, Litbang ini ada Afrizal, kabitnya, lalu ada Fayat. Rizky. Nah, Rizky ini di bidang Litbang Persija. Litbang Persija, Fayat. Litbang Persija juga. Jadi dua-duanya ini adalah orang yang memerhatikan Persija ketika Persija tanding dan suka bikin statistik segala macam gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman mau penasaran atau pengen lihat lagi seperti apa Om Bambang selanjutnya, pantengin terus channelnya Infocom Jackmania di YouTube dan juga Infocom Jackmania di platform-platform
musik ya, platform apa tuh istilahnya tuh ya? Platform ya, Streaming musik. streaming musik lah gitu lah pokoknya Ya tahu lah. Ya tahu lah pokoknya lah ya, pokoknya Soalnya teman-teman belum ya. kerjasama jadi kita belum bisa Iya, nyebut merek ya. belum kerjasama, jadi belum bisa Siapa tahu abis ini langsung dihubungin kan? Dihubungi kerjasama, kita punya pasar yang bagus, cek gitu aja. Cia gitu. Ujung-ujungnya. Kalau begitu gue pamit, gue Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania. Gua Afrizal, Kabit Litbang Jackmania. Gua Fayat, Litbang Jackmania. Gua Fayat. Gua Rizky, anak buahnya Bang Afrizal sama Bang siapa? Bang Tora Sudiro ya. Oh iya. Bang Tora Dibelau. Sudiro undur diri lah. Makasih. Jack. Man ya. Man ya.